segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sembah Yesus, ku datang ke hadirat-Mu dengan pujian. Sembah Yesus, ku datang ke hadirat-Mu dengan pujian dan diperbarui dan diperbarui dan diperbarui dan diperbarui di dalam hadirat Tuhan. Dan diperbarui dan diperbarui dan diperbarui di dalam hadirat Tuhan. Sembah Yesus. Sembah Yesus, ku datang ke hadirat-Mu dengan pujian. Sembah Yesus, ku datang ke hadirat-Mu dengan pujian dan diperbarui dan diperbarui dan diperbarui dan diperbarui di dalam hadirat Tuhan. Dan diperbarui dan diperbarui dan diperbarui di dalam hadirat Tuhan. Oh
Mari kita akan berbicara bukan berfirman ya. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku dengar. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Benar Tuhan, Engkaulah yang kami sembah di dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan kembali datang mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu Bapa, karena kami boleh merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang 2 hari ini Tuhan. Sekalipun secara kedagingan kami lemah Tuhan, tetapi Kau memberikan kekuatan yang baru buat kami Tuhan, untuk boleh kami datang kembali beribadah pada saat pagi hari ini di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, inilah puncak acara kami Tuhan di hari ulang tahun Gereja Pentakosta Indonesia yang ke-10 Tuhan. Kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan. Sekalipun kami meninggalkan gereja kami Tuhan, untuk kami tidak beribadah di sana Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, menyembah Engkau Tuhan, di situ ada Engkau Tuhan. Itulah yang menjadi iman percaya kami Tuhan pada pagi hari ini. Oleh sebab itu Bapa di dalam surga, Engkau sudah penuhi sukacita kami Bapa. Biarlah ke depan Tuhan semakin Kau tumbuhkan Tuhan iman kami Tuhan, semakin dewasa Kau dewasakan Tuhan iman kami untuk menyembah Kau, menyembah Engkau Tuhan, supaya kami Tuhan lebih dalam lagi mengenal akan Engkau. Oleh sebab itu Bapa di dalam surga, biarlah Tuhan apa yang boleh kami lalui Tuhan sepanjang 10 tahun ini Tuhan. Kami tahu Bapa, banyak persoalan, banyak pergumulan yang kami hadapi Tuhan sepanjang 10 tahun ini, tetapi kami boleh lewati itu semua karena kami yakin dan percaya ada Bapa Yesus yang senantiasa menyertai kami, tidak membiarkan kami Tuhan menghadapi segala persoalan pergumulan itu. Itu sebabnya kami boleh lalui dengan penuh sukacita apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi jemaat Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus.
Kita senantiasa menyertai Tuhan Bapa yang di dalam surga. Inilah kehidupan kami Bapa. Anak-anak Tuhan Engkau sudah lihat kami berkumpul di tempat ini Tuhan, mulai dari yang kecil sampai yang tertua Tuhan. Semua kami bersatu hati Tuhan menyembah Engkau, memuji, memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Bapak Guru kami yang mau puji-pujian buat kami pada pagi hari ini Tuhan. Mari Engkau berkati Bapak Guru kami Tuhan, agar setiap puji-pujian yang sampai buat kami Tuhan membawa sukacita buat kami untuk memuliakan nama-Mu. Juga kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami Tuhan, bermain musik Tuhan yang pada pagi hari ini. Bapa yang baik, biarlah Tuhan talenta mereka miliki Tuhan, mereka boleh persembahkan itu di hadapan-Mu Bapa, karena itu yang menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Kalau ada kesaksian atau apapun nama Tuhan, kami berdoa Tuhan, mari Engkau Tuhan perangkatkan Tuhan jemaat-jemaat Tuhan yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupannya atau di dalam keluarganya Tuhan. Tolong Bapa yang mau minta permohonan doa, mari berangkatkan mereka Tuhan, supaya kami boleh bersama-sama mendoakan apa yang menjadi permohonan jemaat Tuhan pada saat siang hari. Kebenaran firman Tuhan disampaikan oleh hamba-Mu. Bapak Pendeta kami akan menyampaikan isi hati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Engkau berangkatkan Bapak Pendeta kami Tuhan, supaya setiap firman yang ditabur Tuhan membawa dupa yang harum dinyatakan Tuhan, supaya kami Tuhan menjadi boleh pelaku-pelaku firman yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kalau berkati Bapak Pendeta kami ini Tuhan, kemanapun dia melangkah Tuhan, biarlah Engkau semakin yang bertadi Tuhan, agar dia boleh mengembalakan jemaat ini Tuhan di kemudian hari Tuhan, dan kami boleh menjadi gereja yang besar Tuhan, gereja Pentakosta Indonesia Sidang Sukatani yang boleh kami banggakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau berikan kesehatan buat Bapak Gembala kami, supaya dia Tuhan lebih sehat lagi untuk mengembalakan jemaat ini Tuhan, agar kami boleh dimuliakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Berkati dia Tuhan, berkati keluarganya Tuhan, berkati seisi rumahnya Tuhan, kemanapun dia melangkah untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa yang mendahului langkahnya Tuhan, agar setiap jiwa-jiwa makin banyak yang dimenangkan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau tenang Tuhan, kami mau kuduskan hati kami Tuhan, supaya kami kudus Tuhan mendengarkan firman Tuhan, supaya kami kudus Tuhan menerima firman itu Tuhan, supaya firman itu Tuhan tidak masuk dari sebelah kanan keluar dari sebelah kiri, tetapi boleh tertanam itu di hati kami Tuhan, bertumbuh dan berakar itu Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, seberapa lama kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan, biarlah semua kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, karena kami tahu Tuhan, acara ini acara sudah boleh kami lalui dengan penuh sukacita. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan kami kepada-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau Tuhan hari kekal selamanya. Haleluya, haleluya. Amin.
Saya hanya mohon doa. 3 tahun yang lalu saya pernah merasa sakit di pinggang. Ya, saya kira saya ada gejala ginjal. Akhirnya saya berobat ke mitra, di rongsen 3 kali. Jadi rupanya saya dulu katanya pernah jatuh. Ini belum saraf kejepit, tapi ketekan gitu ya, ketekan. Nah, pengobatannya harus menjaga kesehatan dan saya tidak boleh tidur di kasur. Dan selama ini saya sudah tidur di tikar dan harus mengangkat kaki ke atas. 3 hari yang lalu perasaan saya nggak bisa ikut karena saya jongkok itu sudah nggak bisa, dan munculnya tidak selalu setiap hari. Memang beberapa hari yang lalu saya suka tidur di kasur gitu ya. Akhirnya ya, cuman saya berdoa kepada Tuhan saya harus bisa ikut nih, gitu ya. Dan puji Tuhan hari Jumat itu saya sudah mulai pulih. Cuman kalau jongkok agak ke depan itu masih agak susah. Nah, itu yang saya mohon hamba Tuhan kita semua, bawalah saya di dalam doa ya, supaya saya bisa dipulihkan Tuhan. Dan memang saya sudah itu terapinya kata dokter. Saya tanya, dok, ini kalau tukang pijit, tukang urut refleksi gimana? Saya kurang tahu refleksi. Tapi bapak terapinya tidur di tempat yang keras dan sering angkat kaki ke atas. Gitu. Kadang-kadang saya bosan tidur di lantai itu ya, saya kadang-kadang ke kasur, memang terasa. Ya, itulah permohonan doa saya. Bawalah kami di dalam doa. Istri juga 2 minggu ini sakit. Pernah dia 1 kali nggak ke gereja karena sakit, batuk terus, dan memang sudah di rongsen, sudah diketemukan tidak terlalu ada penyakit yang serius, tapi sudah mulai penyembuhan walaupun batuk-batuk, dipaksa-paksa kali supaya apa gitu ya, supaya disayang gitu mungkin juga. Jadi itulah kesaksian saya. Puji Tuhan. Yang saya saksikan di mana beberapa minggu yang lalu saya sudah dioperasi dan keadaan saya sekarang sehat. Nanti hari Selasa saya akan balik lagi kontrol dan sekalian melihat hasilnya apa, karena di biopsi apa yang penyakit saya diambil. Jadi kiranya saya semakin dikuatkan, semakin sehat. Itu permohonan doa saya. Buat keluarga juga saya bersyukur, khususnya buat anak saya Anggi yang sudah berulang tahun 17 tahun. Saya bersyukur buat Anggi sudah semakin dewasa, dan di sini juga tadi malam sudah ada acara khusus buat dia. Saya minta mohon doa aja lah, kemanapun nanti siapapun, soalnya sebentar lagi juga Anggi naik kelas 3 akan kuliah, mudah-mudahan di Jakarta. Kalau di luar kota juga kan kita nggak tahu. Itu aja, saya nggak mau jadi polemik lagi Anggi diarahkan kemana-kemana. Jadi saya untuk menjawab pertanyaannya saya bingung, itu aja. Kalau Anggi tetap, kami punya prinsip, saya dengan papanya, dia harus tubuh Kristus. Apapun itu, dia dimanapun dia berada harus Kristus gitu. Itu aja yang menjadi permohonan saya, agar saya jangan dijudge sedikit, jangan dianggap sebagai orang tua yang nggak bisa mengarahkan. Itu aja yang saya permohonkan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu hamba Tuhan dan seluruh sidang jemaat yang dikasih Tuhan, di mana ini adalah perdana bagi kita beribadah di luar ya. Tapi ini adalah, walaupun ini konsep kita sebagai manusia, tapi ini adalah konsep yang direstui oleh Tuhan ya. Saya percaya kalau ini bukan direstui oleh Tuhan, kita tidak ada di sini. Tapi semua karena restu Tuhan dan oleh kemurahan Tuhan, saya dan saudara ada di tempat ini. Saya percaya perjalanan 10 tahun pelayanan kita yang ada di Sukatani adalah perjalanan yang benar-benar karena Tuhan ya. Saya memang
dipanggil oleh Tuhan sejak tahun 86 melayani Tuhan, dan kalau sampai saat ini Tuhan masih izinkan saya untuk boleh tetap melayani Tuhan, itu semua karena anugerah ya, karena memang Tuhanlah yang mempercayakan. Kenapa saya harus bersaksi di tempat ini? Karena mulanya kalau saudara mendengar, mungkin saya ada 5 menit lebih nanti ya. Mulanya kita membangun satu pelayanan di Sukatani ini, ada satu kerinduan Bapak Gembala kita. Saya masih mengingat dalam catatan pikiran saya ya, pada waktu tanggal 31 Desember 2008, tepat di malam tahun baru, kami masih beribadah di Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Taman Mini. Ya, Bapak Pendeta kita berkata, saya mohon doa katanya ya, bahwa saya punya satu kerinduan untuk membangun satu pelayanan. Saya tidak tahu apakah tahun depan, katanya bilangkan tahun 2009 Tuhan buka jalan. Tapi kalau tahun 2009 Tuhan tidak buka jalan, saya tidak kecil hati, saya menunggu waktunya Tuhan. Dan saya sedikit komplain pada waktu sampai di rumah, saya bilang kok bersaksi nggak nanya-nanya gitu ya. Karena saya pikir ini kesaksian yang benar-benar tidak main-main ya. Walaupun saya sudah memberi hidup saya sejak tahun 86 hidup melayani Tuhan, tapi saya pikir membangun satu pelayanan itu bukan seperti membangun sebuah bisnis. Kalau sebuah bisnis dengan berdoa dan kerja keras saja orang bisa berhasil, tapi pelayanan ini satu tanggung jawab membawa jiwa sungguh-sungguh hidup dalam pengenalan akan Tuhan. Saya sedikit komplain pada waktu itu saudara, Pak Pendeta bilang ya kamu berdoa saja, kalau itu memang kehendak Tuhan pasti semuanya jadi. Jadi saya harus sampaikan saudara, saya berdoa, saya sejak tahun 88 Bapak Gembala saya yang sudah pernah melayani kita tahun 2015, 20 tahun pernikahan kami ya, Bapak Pendeta Andres Uhas, dia suku Chinese. Sejak tahun 88 saya memang giat melayani Tuhan dari 86, tapi sejak tahun 88 ketika saya membersihkan rumah Tuhan, setiap saya membersihkan rumah Tuhan, dia selalu bilang, kamu udah harus siap jadi ibu gembala. Saya waktu itu menolak terus, saya bilang, saya tidak mau jadi ibu gembala, saya mau menjadi jemaat yang setia, yang penting saya berkenan bagi Tuhan. Dan saudara tahu, ketika Bapak Pendeta kita ini bersaksi seperti itu, saya bergumul dengan Tuhan, Tuhan, apa iya Tuhan, kami harus membangun satu pelayanan. Ternyata waktunya Tuhan tiba, saya masih tetap catat dalam pikiran saya, tepat pada 13 November 2009, kami diundang oleh Bapak Sintua Sianturi. Waktu itu mereka masih jemaat di Cililitan. Waktu itu ucapan syukur anak mereka Berman ya, wisuda selesai di STAN. Waktu itu kami diundang, Bapak Pendeta kita melayani. Setelah selesai kami berbincang-bincang. Sebenarnya setengah 11 malam kami pada waktu itu mau pulang ya, tapi ada seorang anak Tuhan yaitu Bapak Simangunsong, kami berbincang-bincang. Satu kata dia katakan kepada Bapak Pendeta kita, Pak Guru, waktu Bapak Pendeta kita masih guru, Bapak Guru sudah bisa membuka satu pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya rindu di Cimanggis itu ada gereja Pentakosta. Dan perkataan itu benar-benar saya sampai di rumah, saya bilang sama Bapak Pendeta, benar saudara, saya bilang mungkin ini tanda yang diberikan Tuhan. Seperti hujan tidak turun 3,5 tahun di Israel. Waktu itu Elia sedang berjalan dengan hambanya. Elia berkata kepada hambanya, lihatlah di laut, adakah tanda-tanda akan turun hujan? Sampai 3 kali hambanya melihat tidak ada. Tapi pada waktu yang ketiga hambanya bilang, Tuhan, sudah ada satu gumpal awan, ada satu tanda akan turun hujan. Saya bilang sama Bapak Pendeta kita, berarti ini tanda segumpal awan akan berdiri pekerjaan Tuhan yang akan dinyatakan Tuhan bagi kita. Saya memang bilang itu saudara, inilah mungkin tanda segumpal awan pada tanggal 13 November 2009. Dan pada doa itu tahun baru kami pulang ke kampung, ke Sibolga. Bapak Gembala kita minta doa di sidang gereja Pentakosta Sambas bahwa dia ingin membuka satu pelayanan. Kami tidak tahu di mana tempatnya. Dan 2010 bulan Januari Bapak Pendeta kita berkeliling. Sebelumnya memang sudah keliling, dan kesaksian Bapak Pendeta kita Januari sampai
Februari 2010, radius 30 km Cimanggi Sukatani sudah dikelilingin mencari tempat di mana sebenarnya Tuhan mau. Dan sampai saat ini kita berada di titik GP Sukatani. Itu adalah satu pertanda bahwa Tuhan berkehendak pekerjaan Tuhan berdiri di sana. Sampai hari ini 10 tahun. Saya percaya perjalanan ini tidak gampang. Ketika kita sudah membangun rumah Tuhan 1 tahun, pada 1 tahun kita memulai pekerjaan Tuhan. Saya masih ingat pada tanggal 2 Maret ya, 2 Maret 2011 diukurlah untuk membangun satu lahan yang kita bangun gereja sekarang. Dan saya masih bersaksi di kota wisata dalam ibadah kaum ibu sektor 2. Saya bilang, ibu-ibu bantulah kami gereja Sukatani. Hampir 1 tahun pelayanan kami, tapi kami sudah rindu untuk membangun satu rumah Tuhan supaya kami akan beribadah dengan nyaman. Dan saya tidak tahu berapa lama rumah Tuhan itu akan dibangun, tapi saya ingat Nehemia, Tuhan mengutus dia membangun satu tembok Yerusalem yang sudah rubuh dalam jangka 52 hari. Kami tidak tahu Sukatani membangun rumah Tuhan itu berapa hari, tapi saya hitung ketika diukur tanah tempat kita beribadah sekarang 2 Maret 2011, selesailah rumah Tuhan itu 2 Juni pada hari kenaikan kita tempatin untuk yang pertama kali beribadah, walaupun itu belum difinishing. Dan saya bilang, Tuhan, 3 bulan tepat Tuhan membangun, kami bisa membangun rumah Tuhan di GP Sukatani. Dari 2 Maret diukur tanah itu, 2 Juni kami tempati tepat hari kenaikan pada hari Kamis. Dan itu luar biasanya Tuhan. Dan kami tidak tahu perjalanan kami masih bekerja, Pak Pendeta masih bekerja. Pada Oktober 2011 perusahaan saya bilang, kantor ini kami akan sewakan ke PT Sampurna. Kalau gitu ibu, saya namanya Ernawati ya, Ibu Ernawati pindah saja ke kantor pusat Kebun Jeruk. Lalu saya kompromi dengan pendeta dan kami putuskan, Tuhan, kami mau melayani Tuhan. Kalau untuk hidup saja pasti kami dipelihara Tuhan. Akhirnya saudara, saya ambil keputusan berhenti bekerja. 6 bulan kemudian Maret 2012 Bapak Pendeta pun mengambil keputusan berhenti bekerja untuk dunia, karena kami mau fokus untuk pekerjaan Tuhan. Karena kami menyadari sepakat, kalau kami bekerja buat dunia, kami bekerja lagi buat Tuhan, kami berdiri di atas 2 kaki, maka pelayanan ini akan setengah-setengah kami kerjakan. Berat saudara, waktu itu anak saya masih kelas 1 SMA yang paling besar, yang 2 masih SD. Tapi keluar biasaan Tuhan, 8 tahun sudah kami berhenti untuk bekerja buat dunia dan bekerja untuk Tuhan. Luar biasa pemeliharaan Tuhan seperti yang saudara lihat. Puji Tuhan, kami percaya ini anugerah Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah kami pikirkan bagaimana kami nanti akan hidup, bagaimana. Tapi kami percaya dengan firman Tuhan, apa yang harus kami makan, apa yang harus kami pakai, semua dicukupkan Tuhan, lebih dari apa yang kami pikirkan. Semua itu karena anugerah Tuhan. Tidak kepada semua orang dikaruniakan Tuhan, tapi satu hal yang kami percaya, jika kami melayani Tuhan dengan kerendahan hati, dengan ketulusan, dengan kerelaan, maka janji-janji Tuhan akan dinyatakan. Sampai hari ini keluar biasaan Tuhan itu tetap dinyatakan Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan, lewat saudara yang mendukung kami dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami, bahkan lewat tangan anak-anak Tuhan dari luar sana yang kami tidak pernah duga-duga, mereka pun digerakkan Tuhan. Kami percaya satu hal yang saya tetap pegang kepada janji firman Tuhan, karena bangsa-bangsa lain pun Tuhan sanggup jamah gerakkan untuk memberkati hamba-hambanya, untuk memberkati umat-umatnya. Inilah satu ucapan syukur kami dalam masa 10 tahun pelayanan pekerjaan Tuhan di Gereja Pentakosta Indonesia Sukatani yang dipercayakan Tuhan. Dalam masa 8 tahun kami meninggalkan, saya 8 tahun setengah, Bapak Pendeta 8 tahun meninggalkan pekerjaan dunia. Tapi luar biasa Tuhan, Dia tidak pernah tinggalkan kami. Saat anak
kami Karen Hapuk pun sakit 2017. Kami tidak punya BPJS. Lebih dari 80 juta kami harus keluarkan. Kami sebenarnya tidak punya tabungan yang hebat, tapi luar biasa Tuhan, dari mana-mana Tuhan kirim. Bahkan orang-orang banyak yang mentransfer dana dari yang kami tidak pikirkan. Tetapi Tuhan luar biasa ajaibnya. Itulah saudara kesaksian kami. Kami syukur, kami yang luar biasa. Tidak bisa kami ukur dengan apapun, tidak bisa kami balas dengan apapun. Baik dari saudara yang mendukung kami, dengan doa saudara, dengan topangan saudara, kami berterima kasih. Biar Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan semakin bangkitlah saudara, khususnya jemaat-jemaat, jangan pernah kecil hati, bangkitlah dalam ulang tahun 10 tahun pelayanan gereja kita. Saudara-saudara, bangkitkan kesetiaanmu beribadah, bangkitkan kesukaanmu dalam Tuhan, supaya saudara bisa melihat sebagaimana Tuhan memberkati kami. Itu harus mengalir dalam diri saudara. Dari mana Bapak Pendeta kita dipelihara Tuhan dengan mobil yang sudah sebenarnya layak diganti, tapi waktunya Tuhan harus Tuhan adakan sesuai dengan janjinya. Saudara bangkit, saudara yang masih mengontrak, saudara teruslah percaya kepada Tuhan. Selama saudara berharap dan setia kepada Tuhan dan belajar taat kepada firman, maka berkat itu akan mengalir seperti firman Tuhan. Janjinya tidak akan pernah berubah. Saya dan saudara akan dipelihara Tuhan dan diberkati Tuhan sesuai dengan janjinya. Itulah ucapan syukur kami dari keluarga Bapak dan Ibu Gembala Pendeta MC Tumorang beserta istri dan anak-anak. Bagaimana Tuhan memelihara kami, bagaimana Tuhan memberkati kami lewat caranya Tuhan, lewat hamba-hamba Tuhan, lewat jemaat-jemaat Tuhan, bahkan lewat umat-umat Tuhan yang lain. Kami tidak bisa ungkapkan bagaimana besarnya cinta Tuhan terhadap kami. Biarlah Tuhan Yesus tetap memberkati kami, memberkati saudara, membangun kita semua dalam 10 tahun satu dasawarsa pelayanan kita ini. Baik kaum Bapak, baik kaum Ibu, bangkitlah saudara di dalam Tuhan. Kita bersatu ya. Kita mau seperti tema ini, all things new. Semua menjadi baru, semua diperbaharui. Ekonomi kita akan diperbarui. Amat terlebih iman kita, pengiringan kita, pelayanan kita, dan terjadilah satu kebangkitan rohani supaya kita dipersiapkan menjadi umat yang siap menyongsong kedatangan Tuhan di atas awan. Puji Tuhan. Terima kasih, ini yang menjadi kesaksian saya. Haleluya. Persembahan untuk itu kami undang ibu hamba Tuhan untuk mengadakan persembahan. Katakan, bangkit serukan nama Yesus. Untuk saat ini saya tetap bersaksi juga yang gimana orang tua kami, bapak saya saat ini keadaan sakit di rumah sakit di Elizabeth di Medan. Udah beberapa hari, tapi katanya penyakitnya prostat atau apa. Buat kita percayakan mau penyakit apapun
Kalau memang kita meminta, pasti Tuhan akan sembuhkan. Ya, dengan ini kepada hamba Tuhan, Bapak Pendeta, si tua guru, tolong dibawakan nanti di dalam doa orang tua kami, karena orang tua kami memang umurnya udah 70 lebih ya, tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Nah, di samping ini saya juga untuk membawa satu lagu pujian yang gimana anak kami Sumardi ini umurnya sekarang 23 ya, tapi baru pertama ini kami berdua tampil di depan. Dia bermain musik, saya main gitar sama nyanyi. Tapi biarlah berkat apa yang saat ini iman dia, talenta yang Tuhan berikan kepada dia semakin dia dikembangkan. Bahkan di gereja kita pun di GP Sukatani, biar dia memberikan hatinya sepenuhnya untuk buat muda-mudi. Jadi jangan sampai hanya cuma berkeliaran di luar sana, tapi berikanlah hatimu kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan baik kesehatan, baik apapun pasti. Nama doa
dan nanti hambanya Bapak Pendeta kita semua orang untuk menyampaikan firman Tuhan dan juga sekaligus mengakhiri ibadah kita dalam doa dan menutup ibadah kita. Tangkat pujian bagi Tuhan. Ku berbahagia